Yes. Lanjut, lanjut. Dewi, Dewi. Pulau Bali memiliki banyak cerita rakyat yang melegenda. Salah satunya cerita kisah cinta abadi antara Jayaprana dan Layan Sari. Dikisahkan di sebuah kerajaan bernama Kaliangan, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Namun, karena adanya wabah penyakit yang menimpa desa tersebut, 4 orang dari keluarga itu meninggal dunia dan hanya menyisakan 1 anak laki-laki paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Ayah, ibu, ini aku sendiri. Beberapa hari kemudian, Raja Kaliangan memutuskan untuk mengunjungi rakyatnya. Saat melakukan kunjungan, Raja merasa iba terhadap Jayaprana yang pada saat itu tengah menangisi kematian keluarganya. Sehingga Raja ingin menjadikan Jayaprana sebagai anak angkatnya. Regu, antarkan aku mengunjungi rakyat. Aku ingin melihat keadaan rakyatku setelah wabah yang menyerang kerajaan. Baik Baginda, Hamba akan mengantarkan Baginda melihat keadaan rakyat. Sungguh kasihan anak ini. Sebaiknya aku jadikan anak ini sebagai putraku. Kasihan sekali dia. Hei nak, siapa namamu? Jangan tangisi kematian orang tuamu. Mari ikut aku ke istana. Aku akan mengangkatmu sebagai anakku.
Nama hamba Nyoman Jayaprana. Tapi Baginda, bagaimana nasib jasad keluarga hamba? Kamu jangan khawatir. Nanti prajuritku akan mengurus semuanya. Mulai sekarang ikutlah ke istana dan jangan panggil aku Baginda. Panggil aku Ayahanda. Baik, Ayahanda. Waktu terus berlalu. Nyoman Jayaprana telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang rajin, tampan, dan lihai bertarung. Wajahnya yang rupawan dengan senyum yang menawan. Banyak gadis diam-diam memendam perasaan kepadanya. Melihat Jayaprana yang telah dewasa dan sudah pantas menikah, Baginda Raja kemudian memerintahkannya untuk memilih pasangan hidup. Prajurit, panggil Jayaprana menghadap kepadaku. Sesuai perintah Baginda. Asik. Jayaprana, kemarilah. Ini awak Ya, ya. boleh kardus tu nak. Ada apakah Allah menunggu? Begini Jayaprana, kau adalah sosok lelaki yang tampan dan gagah, dan aku rasa sudah saatnya untuk kau menikah. Kalau kau tidak keberatan, pilihlah satu dari mereka, lalu jadikanlah istri. Mohon maaf Ayahanda, hamba bukan bermaksud menolak tawaran Ayahanda. Hamba hanya ingin menikah, tapi bukan dengan layang-layang istana. Izinkan hamba untuk menjadi calon istri hamba di luar istana. Baiklah Jayaprana, kalau itu yang kau inginkan, aku pun tidak akan menghalangimu untuk memilih sesuai pilihan hatimu. Terima kasih Ayahanda. Jayaprana berjalan bersama para prajurit istana. Ia terlihat sedang memikirkan perintah raja yang memintanya memilih seorang gadis untuk menjadi pendamping hidupnya. Para prajurit pun mengajaknya berjalan-jalan ke pasar dengan harapan Jayaprana dapat menemukan pujaan hatinya. Jayaprana akhirnya setuju dan mereka pun berjalan menuju pasar. Ada apa Jayaprana? Sepertinya kau sedang ada masalah. Tidak, aku hanya sedang berpikir tentang perkataan raja untuk memilih seorang gadis menjadi pendamping hidupku. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan di pasar? Siapa tahu kau akan bertemu dengan gadis tambatan hatimu. Kau akan tampan, akan sangat mudah untuk menarik perhatian gadis-gadis di desa ini. Ah, kau ini. Tapi lagi tidak salah. Ayo kita berjalan-jalan ke pasar. Tapi tidak untuk menarik perhatian gadis-gadis sana. Saat berada di pasar, Jayaprana tanpa sengaja menabrak seorang gadis hingga terjatuh. Dengan segera, ia meminta maaf dan membantu gadis itu bangun. Buka. Gadis itu bernama Nyoman Layon Sari. Mereka pun saling memperkenalkan diri dan berbincang sejenak. Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa, Tuan. Siapa namamu? Namaku Nyoman Lansari, putri juru bendesa dari Banjar Sekar. Dan siapa namamu? Perkenalkan, aku
Inyoman Jayapurana. Aku dari kerajaan kalian. Layon Sari, ayo kita segera pulang. Iya, ayo Layon Sari, yang lain sudah menunggu. Iya sebentar. Baiklah, kalau begitu aku permisi dulu. Baiklah, sampai bertemu lagi. Dalam keningan sore dan angin yang berembus pelan, perasaan tumbuh di antara dua insan. Pada akhirnya, Jayapurana menemukan pujaan hatinya. Seorang gadis jelita bernama Ninyoman Layon Sari. Seiring waktu yang menumbuhkan rasa, dua insan itu kini telah saling menautkan hati. Dengan niat yang baik dan penuh penghormatan terhadap Baginda Raja, Jayapurana melangkah bukan lagi sekedar membawa perasaan, melainkan keberanian untuk memohon izin meminang Layon Sari yang telah menjadi pujaan jiwanya. Hamba, sesuai pecahmu kemarin, hamba kemari meminta izin untuk menikahi gadis yang hamba pilih. Siapa gadis beruntung itu? Dan dari mana dia berasal? Dia Layon Sari, putri Jirobendesa dari Banjarsuka. Baiklah kalau begitu. Ragub, berikan surat ini kepada Jirobendesa dari Banjarsuka. Baik, Baginda Raja. Jayapurana, surat itu berisi undangan untuk menghadap kepadaku. Jadi, hendaklah kau bersiap-siap. Baik, Ayahanda. Surat undangan dari keluarga kerajaan telah sampai ke tangan keluarga Jirobendesa. Ayah Layon Sari yang membacanya lantas menyampaikan ke Layon Sari. Tanpa pikir panjang, Layon Sari pun setuju. Dengan jawaban itu, Ayah Layon Sari memutuskan untuk pergi ke kerajaan Kaliangan bersama putri dan istrinya di keesokan hari. Om Swastiastu. Silakan duduk. Terima kasih Baginda Raja. Maaf Baginda Raja, jika kami boleh tahu, ada maksud apakah kami diundang kemari? Begini,
Putra saya Jayaprana terpikat oleh keramahan dan kecantikan putri Anda. Saya sebagai ayahandanya ingin sekali menikahkan putra saya dengan putri Anda. Baik, Baginda Raja. Mengenai hal itu, saya serahkan kepada putri saya. Baiklah, saya pun telah jatuh cinta pada putra Baginda. Dia adalah sosok laki yang baik dan ramah. Saya setuju atas perjodohan ini. Pas yang nganter Baiklah, jika itu keputusanmu, maka ayah Pas setuju. yang nganter gue Kalau itu keputusanmu, ibu akan mendukungmu, Nak. Jayaprana, anak ibu adalah wanita yang kurang mengerti dengan aturan di istana. Pesan ibu, jaga dia baik-baik dan janganlah pernah berhenti untuk mengajarinya jika ia berbuat salah. Baik Ibu, Baiklah, anakku, jaga dirimu baik-baik ya. Jangan lupa untuk selalu mengabdi kepada raja. kalau begitu besok akan aku laksanakan pernikahan kalian berdua. Untuk kelancarannya, silakan kalian menginap dan beristirahat di sini. Prajurit, Mami. apakah ada perintah, Baginda? Buros, anaknya buros. Antarkan keluarga Layonsari ke ruang peristirahatan mereka. Baik, Baginda Raja. Dan kau, Jayaprana, silakan kau menuju kamarmu untuk beristirahat, agar besok pernikahanmu berjalan lancar. Baik, Ayahanda. Keesokan harinya, tibalah hari upacara pernikahan Jayaprana dan Layonsari. Di hari bahagia itu, semua keluarga, anggota kerajaan, dan rakyat turut hadir menyaksikan proses pernikahan itu. Kedua mempelai lantas turun dan berhadapan kepada raja dengan hormatnya. Dalam diam, raja terpesona dengan kecantikan Layonsari hingga tak mampu berkata-kata. Apa nih nganter kan nganter? Kene mana bu? Sembah sujudku Ayahanda. Saya ingin meminta doa restu untuk menikahi Layonsari, perempuan yang sangat saya cintai. Aku restui pernikahan kalian. Dengan ini, aku sahkan kalian menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Konen. Belum, sabar. Yes. Pengantin ya. Mati tapi. Diam-diam, tumbuh benih cinta di hati raja pada Layonsari. Rasa cintanya membutakan akal sehat raja yang sebelumnya dikenal sangat bijaksana. Raja pun memikirkan strategi untuk membunuh Jayaprana agar dapat memperistri Layonsari. Strategi itu disampaikan raja kepada patih kerajaan bernama Saung Galing. Sarung guling. Dede. Mengapa? Mengapa hatiku tak tenang? Layonsari, aku menginginkannya. Patih Saunggaling, kemarilah. Ada apa, Baginda? Aku menginginkan Layonsari. Bunuhlah Jayaprana, agar aku bisa memperistri Layonsari. Tapi Baginda, Layonsari adalah istri Jayaprana. Aku tidak peduli. Kalau tidak bisa mendapatkan Layonsari, aku bisa mati. Baiklah, jika itu tidak Baginda, maka aku akan melaksanakannya. Satu minggu setelah pernikahan Jayaprana
titah raja kepada Jayaprana. Jayaprana diperintahkan memimpin rombongan bersama Patih Saunggaling ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang hancur. Jayaprana tak bisa menolak. Ia harus patuh pada perintah raja. Ya bagus. Istriku, aku harus pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang hancur. Ini adalah perintah dari Baginda Raja. Tapi hatiku gelisah, mimpi buruk menghampiriku. Tolong, jangan pergi suamiku. Aku harus patuh pada perintah Raja. Tahan. Tolong doakan aku, istriku. Setelah tiba di hutan Teluk Terima, Patih Saunggaling menyerahkan sepucuk surat kepada Jayaprana yang berisi bahwa Jayaprana harus dibunuh dan istrinya menjadi milik raja. Membaca surat tersebut, Jayaprana menangis. Namun dia sadar bahwa ini adalah perintah raja. Dia tak bisa menolak. Apalagi ia merasa dirawat dan dibesarkan oleh raja. Seraya menangis, ia mempersilahkan Patih Saunggaling untuk membunuhnya. Hai engkau Jayaprana, manusia tiada berguna. Akulah yang menyuruh membunuh. Berjalanlah engkau. Dosamu sangat besar. Engkau melampaui tingkah raja. Istrimu sungguh milik orang besar. Aku ambil, kujadikan istri raja. Serahkanlah jiwamu sekarang. Janganlah engkau melawan. Layon Sari tak akan kau kenal. Ku beristri hingga akhir zaman. Maafkan aku, Jayaprana. Aku hanya mematuhi perintah raja. Jika ini perintah Raja, maka aku ikhlas. Silakan bakti, lakukanlah.
Kaisar. Demikianlah kisah cinta Jayaprana dan Layang Sari. Cinta yang tulus, setia, dan suci. Namun harus berakhir dengan penderitaan karena keserakahan dan kekuasaan. Walaupun raga mereka telah tiada, kisah cinta mereka tetap hidup dan dikenang sepanjang masa sebagai lambang kesetiaan yang abadi. Kisah Jayaprana dan Layang Sari mengajarkan bahwa kesetiaan dan cinta sejati adalah hal yang mulia, sedangkan keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan hanya akan membawa penderitaan. Kamsahamnida, kamsahamnida.